Alhamdulillah. Syarih sudur muyassiril umur dafi syurur. Salatu wassalamu ala ma'dinil fadli wan nur Sayyidina Maulana Muhammadil badril budur wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alhimna ilman faqih bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tak henti terus-menerus memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah. Mudah-mudahan kita semua mendapat nadrah daripada Ahlul Kisah. Insyaallah juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapat curahan rahmat-Nya, mendapatkan nikmat-nikmat-Nya. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, Allah berikan kita sehat wal afiat insyaallah. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah menjadikan mereka haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, selamat dari pergi hingga pulang kembali ke keluarga atau ke tanah air mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, di mana pada minggu lalu kita telah membahas mengenai maqamul makhluk, yakni kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini sebagai makhluk, bahwa kita membahas minggu yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan semua para nabi dan rasul diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan tersebut adalah bahwasanya ruh para nabi, artinya memang zahirnya para nabi atau rasul itu mereka wafat atau meninggal dunia, akan tetapi mereka hidup dengan kehidupan barzakh di alam kubur mereka. Mereka mendengar dan mereka menjawab apabila ada yang memberikan salam kepada mereka. Bagaimana itu hal tersebut juga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga orang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka solawatnya akan didengar oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang ada atau menunggu di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana jika umatnya bersolawat atau memberikan salam, maka malaikat ini akan menyampaikannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab salam, atau bahkan dalam hadis lain dikatakan bahkan sholawat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala 1/10. Jadi kita bersholawat sekali kepada Rasulullah. Rasulullah tahu
Kemudian yang menjawab salawat tersebut, salawat dari kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita minta agar Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad, maka Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Kita berdoa, kita bersalawat cuma 1 kali. Nah, inilah diantara kelebihan-kelebihan daripada para Nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam. Dan kemudian walaupun Rasulullah setelah wafat, keutamaan beliau, kemuliaan beliau, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus tidak terputus, bila syak wala raib, tanpa ragu lagi, ya, tidak disangsikan, tidak diragukan. Walaupun Rasulullah wafat, Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi kedudukan beliau, keagungan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap, ya, bagi orang yang ahlul iman. Oleh karena itulah bertawassul kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada hakikatnya kembali kepada berkeyakinan cinta kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah atau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita memposisikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Naudzubillah, naudzubillah. Arti tawassul itu kita minta wasilah, minta perantara. Berarti ketika kita misalnya berdoa, ya Allah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mudahkan urusan-urusanku, misalnya sembuhkan penyakit-penyakitku. Ini hakikatnya bukan kita minta kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat pada kita. Tapi hakikatnya adalah tawasul kepada Rasulullah itu kita memuliakan Rasulullah. Wujud dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hakikat, yang benarnya. Memang di antara kita atau di antara umat Islam ada yang kalau mereka bertawasul kadang-kadang langsung menyebutkan orangnya itu. Seperti misalnya dia datang ke Mbah Fulan misalnya, yang sudah meninggal, wahai Mbah Fulan, aku ini banyak urusan dunia, aku minta biar urusan duniaku dilancarkan. Nah, ini memang tidak boleh bertawasul dengan hal yang demikian. Tapi tidak boleh juga orang yang mengatakan tidak boleh tadi, dia ngambil keseluruhannya. Jadi mereka mengatakan setiap orang yang ziarah kubur atau bertawasul tidak boleh, hukumnya haram, hukumnya syirik misalnya. Ya tidak boleh kita langsung menyatakan secara global, secara umum bahwa yang ziarah kubur atau bertawasul itu tidak boleh. Coba kita pelajari benar-benar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapati para anbiya pun bertawassul kepada Allah melalui perantara Rasulullah. Walaupun Nabi Muhammad belum dilahirkan ke dunia ini. Dari sebelum Rasulullah dilahirkan, Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau berbuat salah, beliau berdoa apa? Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir khati'ati wa taqabbal taubati. Ya Allah, berkat Muhammad, ampuni kesalahanku dan terimalah taubatku. Nabi Adam bertawassul kepada Allah tapi melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dilemparkan ke api, beliau berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, beliau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Itu para Nabi dan Rasul seperti itu. Mereka mengetahui hakikatnya tawasul itu apa. Begitu juga ahlul iman. Mereka mengetahui hakikatnya tawasul itu apa. Tidaklah memposisikan Nabi Muhammad atau mengkultuskan Nabi Muhammad tidak sebagaimana mestinya. Dengan mengatakan misalnya Nabi Muhammad itu sama dengan Tuhan. Jika kita mengatakan sifat yang mungkin berarti sama dengan Tuhan, ya, tidaklah demikian. Atau kita menyekutukan Tuhan, sebagaimana yang dituduhkan sebagian, ya tidaklah demikian.
Kita tawasul logikanya kita agar kita ini cepat nyampe hajat kita. Ini logika. Misal kita mau ketemu Pak Presiden lah, atau jangan terlalu jauh lah, Pak Wali Kota lah misalnya. Kalau kita nyelonong tanpa mau ada tawasul lagi dengan cara apapun, baik dengan surat, tidak mau pakai surat, itu juga jenis dari tawasul. Tidak mau ada janji dulu, misalnya tidak mau, pokoknya pakai perantara tidak mau, begitu kepengen ketemu langsung ketemu. Ya, maka tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak pakai perantara yang memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, begitu juga ketika kita ada hajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen cepat hajat kita ini disampaikan oleh Allah, maka hendaklah kita memakai perantara yang menyebabkan doa kita ini cepat dikabulkan oleh Allah. Dan wasilah atau perantara yang paling besar, yang paling hebat untuk menyampaikan kita kepada Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu juga kita pahami, bukan berarti memakai nama misalnya para walinya Allah itu tidak boleh. Oh, ini khusus buat Nabi Muhammad, kalau wali tidak boleh misalnya. Ya, tidak jadi masalah. Toh al-auliya atau ulama warasatul anbiya, mereka juga pewaris Nabi. Artinya apa? Intinya kita memakai perantara dengan menyebutkan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, sehingga ketika kita ada hajat dengan menyebutkan mereka, maka yang Allah pandang adalah mereka, termasuk para nabi. Yang Allah pandang itu Nabi Muhammad. Ketika kita misalnya berdoa, ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosaku ya Allah, terima taubatku ya Allah, sampaikan hajat-hajatku ya Allah. Yang Allah pandang siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen cepat kabul doanya, tapi ya kita ini kotor, kita banyak dosa. Mungkin kita pernah makan yang haram, kita minum yang haram, pakaian kita mungkin haram, sehari-harinya berkecimpung di haram. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita? Tetapi jika kita pakai perantara, maka yang Allah pandang adalah perantara tersebut, yaitu dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertawasul tidak ada larangan di dalam syariat, bahkan anjuran, karena intinya, karena hakikatnya adalah wujud dari cinta dan pemuliaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Kemudian pembahas selanjutnya adalah umurun mushtarakatun bainal maqamaini la tunafi tanzih. Perkara yang berbarengan, mushtarakah bainal maqamain, antara dua kedudukan, yaitu kedudukan Allah dan kedudukan makhluk, tidaklah bertentangan dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kedudukan. Ana sebelum menjelaskan ini kasih tahu dulu. Ini contohnya, ini dari judulnya kadang-kadang ya mungkin sebagian kita bingung. Apa sih maksudnya? Ini biar gampang dulu mencernanya. Begini. Sifat yang ada pada Nabi Muhammad terkadang sama dengan sifat Allah. Seperti apa contohnya? Seperti Allah Raufun Rahimun. Allah maha lemah lembut, zat yang maha lemah lembut, dan Allah zat yang maha pengasih. Apakah ini khusus hanya untuk Allah? Tidak. Kenapa? Karena Allah juga menyebutkan untuk Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur. Sering ayatnya kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sifatnya raufur rahim, Nabi Muhammad raufur rahim. Apakah sama? Apakah sama?
Nabi Muhammad Raufur Rahim. Apakah sama? Apakah kita akan mengatakan berarti Raufur Rahim, Nabi Muhammad sama dengan Tuhan, kalau begitu sama dengan Allah? Kita tidak ada yang mengatakan demikian. Karena kita tahu beda antara Raufur Rahim, kedudukan Raufur Rahim yang nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya Allah, dengan Raufur Rahim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bedanya. Kita tidak menyamakan. Itu daripada kira-kira yang akan kita bahas nantinya seperti itu. Umurun mushtarakatun bainal maqamaini la tunafid tanzih. Perkara yang pada sisi Khaliq Allah Subhanahu wa taala dan juga aspek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama, itu tidak menafikan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin, beliau mengatakan waqad akhta'a katsirun minan nas fi fahmi ba'd al-umur al-mushtarakati bainal maqamain. Banyak orang keliru, banyak orang salah di dalam memahami perkara yang sama ini tadi, sekilas sama, antara dua kedudukan, yaitu kedudukan Khaliq dan makhluk. Banyak orang salah memahaminya. Andai kita mensifati Nabi Muhammad terlalu berlebihan sampai mensifati beliau dengan apa yang ada pada Tuhan atau pada Allah, dikatakan syirik, padahal tidak demikian. Allah katakan tadi, kita contohkan Raufur Rahim, milik Allah. Allah juga mengatakan tentang Nabi Muhammad, bil mu'minina Raufur Rahim. Nah, orang kadang-kadang salah. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu mempunyai sifat-sifat Tuhan, berarti kita telah syirik, telah menuhankan Nabi Muhammad. Ya tidaklah demikian. Tidak ada kita umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan atau anak Tuhan, atau menyamakan sifat Nabi Muhammad dengan sifat Tuhan. Ya tidak demikian. Tapi Allah berikan sifat Allah, juga Allah berikan pada Rasulnya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Fadhana ala nisbata ila maqamil makhluk syirkun billahi ta'ala. Syirkun billahi ta'ala. Maka dia mengira bahwa menisbatkan sifat Khaliq ini tadi, sifat-sifat Allah kepada makhluknya, itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika ba'dul khasa'is an-nabawiyyah mathalan. Di antaranya contohnya apa? Adalah sebagian dari kekhususan para nabi misalnya. Nah, ini banyak yang salah dalam memahaminya, dalam memahami sifat-sifat khusus kenabian itu tadi. Mereka menyamakannya atau mengkategorikannya dengan kategori kemanusiaan, sehingga mereka mengatakan, wah, ini orang terlalu mengagungkan, melebih-lebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika orang melebihkan Nabi Muhammad, itu sama dengan mengkultuskan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Contoh nih, yang banyak dipermasalahkan tentang satu sholawat saja. Ada satu sholawat, wa tuqda bihil hawaiju. Apa itu awal sholawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwal wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat. Wa taqdi lana jami'al hajat, atau wa tuqda bihil hawaiju tunalu bihil ragaibu. Itu sholawatnya. Di mana kalau sekilas maknanya dari dari kalimatnya, wa tuqda bihil hawaiju, dan dikarenakan Nabi Muhammad, maka semua hajat-hajat kita akan dikabulkan. Apakah dengan mengatakan itu, baik kita ataupun yang mengarang daripada salawat tersebut mengkultuskan atau mengatakan bahwa yang memberikan hajat kita adalah Nabi Muhammad? Ya tidak demikian.
Yang memberikan hajat kita, al-qadhi al-hajat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu itu. Tetapi ini sifat, bolehkah kita memakaikan kepada Rasulullah? Artinya maksudnya apa? Tujuannya dengan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Itu maksudnya. Bukan kita meyakini, bukan beriktikad bahwa yang mengabulkan hajat adalah Nabi Muhammad. Tidak demikian. Yang mengabulkan hajat kita Allah. Allah qadhil hajat. Allah yang maha mengabulkan hajat-hajat kita. Tapi apakah salah ketika membaca salawat wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ma wajhil karim misalnya? Ya, tidaklah salah kita mengatakan hal yang demikian. Nah, orang banyak salah di dalam memahami ini. Mereka mengatakan, bil hawaid berarti yang haramnya kafir, yang bacanya juga syirik. Kenapa? Karena yang memberikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi Muhammad, kata. Itu orang yang baca salawat seperti itu berlebih-lebihkan Nabi Muhammad, memposisikan Rasulullah bukan pada tempatnya. Kalau ngomong mereka api hebat kalau nyala penuh. Padahal dia tidak mengerti. Salah ini tadi dalam memposisikan perkara yang beriringan, berbarengan, mustarakah antara kedudukan Khalik dan kedudukan makhluk. Tidak mengerti atau salah di dalam memaknai hal yang demikian. Wa hadza jahlun mahd li'anna subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha' wa kama yasha' bila mujabin mulzim. Wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramu wa rafa'a maqamu wa idharu fadlu ala ghairihi minal bashar. Pandangan ini, pandangan semacam ini atau keyakinan semacam ini yang mengatakan bahwa apabila kita menyandarkan salah satu sifat Allah kepada makhluknya, maka itu adalah syirik. Itu adalah pandangan yang bodoh, jahlun mahad, kebodohan yang murni, benar-benar bodoh maksudnya gitu. Bahasa Palembangnya pengak-pengaknya berarti. Gua ngerti lagi bahlulnya. Ayah gimana? Hadap jahlun mahad, ini benar-benar kebodohan yang murni. Kenapa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagi orang yang Allah kehendaki sebagaimana Allah kehendaki, itu bebas bagi Allah. Apapun yang Allah ingin berikan, ya Allah akan berikan. Dengan tanpa adanya tekanan yang mengharuskan. Tidak arti tekanan. Pokoknya Allah mau injuk. Kalau Allah ingin memberi, Allah beri. Tidak pakai embel-embel. Tidak pakai tekanan yang mengharuskan. Tidak. Wa innama huwa tafaddulun alaman aroda ikramuhu wa rafa'a maqamuhu wa idhara fadluhu. Tapi pemberian dari Allah ini, akan tetapi pemberian dari Allah adalah satu keutamaan kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada orang yang Allah inginkan untuk memuliakannya. Dan Allah ingin mengangkat kedudukannya. Pokoknya Allah berikan tanpa ada embel-embel. Allah berikan keutamaan. Allah pada hakikatnya ingin memberikan keutamaan. Walaysa dzalika tisa'un li huquqir rububiyyah wa sifatil uluhiyyah. Hal yang semacam itu tidak tidak bertentangan dengan hak-hak Allah dan sifat-sifat ketuhanan. Tidak bertentangan. Sama sekali tidak bertentangan. Fahiya mahfudhatun bima yunasibul maqamul haq subhanahu wa ta'ala. Masih tetap terjaga dari yang pantas untuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tasafa al-makhluq bi syai'in minha fa yakunu bima yunasibul bashariyah min kauniha makhludatun muktasabatu bi idznillah wa fadlihi wa iradatihi la bi quwwatil makhluq wa tadbirihi wa la amri idh huwa 'ajizun dha'if la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayata wa la nusyura. Wa kam min umurin ja'a ma yadullu 'ala annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala walakinahu subhanahu wa ta'ala manna biha 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Jadi
banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalil daripada hadis di mana sebenarnya adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga berikan untuk makhluk lainnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah memberikan itu, tidaklah mengangkat kedudukan seorang hamba ini menjadi Tuhan. Nah, sifat yang khusus misalnya untuk Allah, ketika Allah berikan sifat itu kepada makhluknya, apakah makhluknya ini akan naik derajatnya menjadi Tuhan? Ya tidak. Makhluk ya tetap makhluk, manusia ya tetap manusia, nabi ya tetap nabi, tidak naik derajatnya kepada Tuhan, tidak, tetap seorang nabi. Cuman Allah ingin memuliakannya saja dengan Allah memberikan salah satu sifat Allah kepada para nabinya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya syafaat. Ini salah satu contohnya. Syafaat. Fahiyalillah. Syafaat ini adalah untuk Allah. Tadinya untuk Allah. Itu syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lillahi syafa'ah." Katakanlah wahai Muhammad, hanya untuk Allah syafaat itu. Artinya yang beri syafaat itu siapa? Allah. Nah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan utitu syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Artinya apa? Untuk aku diberikan izin untuk memberikan syafaat. Loh, apakah bertentangan? Tadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul lillahi syafa'ah." Katakan wahai Muhammad, syafaat itu hanya khusus buat Allah. Artinya apa? Punya Allah hanya syafaat. Lalu ketika Allah mengatakan begitu, apa makhluk lain tidak boleh mengatakan dia juga bisa memberikan syafaat? Nabi Muhammad mengatakan utitu syafa'ah. Dalam hadis lain, ana awwalu syafi'in wa musyafa'in. Akulah yang akan memberikan syafaat, awal yang memberikan syafaat dan yang diterima syafaatnya. Rasulullah mengatakan demikian. Lalu apakah ada manusia yang mengatakan, "Oh, ketika Nabi mengatakan itu berarti Nabi Muhammad telah mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan"? Kalau orang mengartikan demikian, masuk dia ke dalam ranah jahlul mahad itu tadi, bodoh itu. Kebodohan yang murni. Sebab kita tahu tidak pernah Nabi Muhammad mengkultuskan diri beliau sebagai Tuhan. Begitu juga para pengikutnya termasuk kita, insya Allah sampai akhir hayat kita tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan atau bagian daripada Tuhan. Tidak demikian. Allah memberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekhususan untuk Allah ini tadi, yaitu syafaat. Kenapa? Ingin memuliakan Nabi Muhammad, ingin mengagungkan Nabi Muhammad, sehingga Allah berikan Rasulullah syafaatul uzma. Bahkan tidak Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Kalau cuma syafaat baik, ya, syafaat biasa, Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Allah berikan kepada orang-orang yang ulama, yang amilin misalnya, para aulia, para salihin. Tapi Allah khususkan lagi Nabi Muhammad karena Allah sangat memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Allah beri syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Yaitu terbagi beberapa hal. Yaitu Nabi Muhammad pertama mengatakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku dominannya akan aku berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Artinya Rasulullah memiliki kekhususan umatnya yang sedang diazab oleh Allah dalam neraka. Allah angkat, Rasulullah angkat, pindahkan ke dalam surga. Rasulullah pindahkan, padahal terazab. Misalnya hukuman umatnya
dihukum oleh Allah masuk ke dalam neraka selama seminggu, misal. Baru sehari di dalam neraka, jangan bayangkan sehari di dunia ya. Karena sehari di neraka ini lama hitungannya. Ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 50 alfasana, 50.000 tahun hitungan dunianya. Misal sehari dalam neraka, Allah vonis seminggu. Baru sehari, lalu Rasulullah siang mungkin melihatnya, Rasulullah angkat, memberikan syafaat kepada dia, dipotong tahanan 6 hari. Karena Rasulullah beda dalam surga. Itu namanya syafaatul uzma. Atau syafaat yang tadinya surganya di bawah, misalnya. Yang surga walaupun di bawah ya khair, lemah ada. Tapi lebih lemah lagi kalau surga yang paling pucuk, Firdausul A'la. Nah, karena ini orang mungkin banyak sholawat pada Rasulullah, mungkin ya bagaimana akhirnya Rasulullah memberikan syafaat, Rasulullah pindah ke surga Firdaus. Tadinya cuma di surga Aden misalnya, atau di surga Ma'wa, tapi Allah pindahkan akhirnya Rasulullah pindahkan dengan izin Allah tentunya ke surga Firdaus. Itu syafaatul uzma. Jadi apakah salah ketika kita mengatakan syafaat itu ya Rasulullah juga mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Padahal syafaat itu milik Allah. Tapi apakah Allah salah memberikan kepada Nabi Muhammad? Atau Nabi Muhammad salah mengatakan utitu syafa'ah, atau ana awal syafi'in wa musyaffa'in? Maka salah demikian. Yang menyalahkan itu berarti orang yang jahlun mahal, yang bodoh, benar-benar bodoh, kebodohan murni, yang mengatakan andai kita menyamakan kedudukan ini tadi. Apabila ada perkara aspek yang berbarengan antara Allah atau Khalik dan makhluk, kita katakan makhluk bagian dari Khalik. Ini adalah kebodohan yang murni. Wa minha ilmul ghaib fa huwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara perkara yang milik Allah juga Allah berikan kepada makhluknya. Apa itu? Adalah ilmul ghaib. Arti ilmul ghaib ini bukan ilmu gaib. Bukan ilmu gaib. Ini kaget katakan ilmu gaib. Mulai itu pelet segala macam ini. Itu bukan ilmu gaib, itu apa yang nyebutnya. Ada ilmu syar, ilmu yang jahat. Ada ilmu yang jahat, bukan ilmu gaib. Cuma kalau kita nyebutnya ilmu gaib kalau ada kaitan dengan makhluk gaib, yaitu jin. Makanya yang muno ini ujung-ujung pecah jin. Palat pelet, sana ujung dia teracak jin. Kenapa? Karena berkaitan dengan makhluk gaib, yaitu jin. Nah, maksud ilmu gaib di sini adalah pengetahuan yang gaib, artinya belum terjadi. Nah, ini diketahui. Hakikatnya siapa? Ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah." Katakan wahai Muhammad, kata Allah, tidak ada satupun makhluk yang tahu baik di langit maupun di bumi yang gaib kecuali Allah. Ini kata Allah. Dekati yang tahu gaib yang di bumi dan di langit kecuali Allah. Tapi telah terdapat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan nabinya, mengajarkan atau memberitahukan nabinya tentang sesuatu yang gaib. Baik para nabi-nabi yang terdahulu juga terhadap Nabi Muhammad. Di antara ilmu gaib apa yang diberikan oleh Allah, ta'birul manam kepada Nabi Yusuf. Bahkan belum terjadi, cuma mimpi. Kaget begini, 7 tahun begini, 7 tahun pacaklik, kaget setelah pacaklik begini. Nanti bakal terjadi, kan gaib belum terjadi. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lalu ada kita yang nyatakan Nabi Yusuf, punya sifat yang sama dengan Tuhan, berarti Tuhan. Itulah orang yang sesat. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Siapa ad-dhalin? Orang-orang yang sesat. Siapa mereka yang sesat ini? Yang memposisikan makhluknya, dalam hal ini Nabi Isa, sama dengan Tuhan, karena mempunyai kelebihan-kelebihan sama dengan Allah atau Tuhan menurut mereka. Di antara kelebihan yang mereka, sehingga mereka mengkultuskan Nabi Isa itu adalah bagian dari Tuhan atau anak Tuhan atau bahkan Tuhan sendiri. Di antaranya, kalau Tuhan tidak punya bapak, Nabi Isa juga tidak punya bapak. Tuhan atau Allah bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang penyakit buta, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa juga demikian. Sehingga ketika mereka salah memahami ini, mereka mengkultuskan Nabi Isa adalah bagian dari Tuhan. Ujung-ujungnya mereka katakan Isa ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah. Karena salah memahami ini tadi. Ya, kalau kita ahlul iman tidaklah memahami demikian. Andai para nabi dan rasul diberikan oleh Allah pengetahuan yang gaib, mereka tetap bukan bagian dari Allah. Tetap bukan dari Allah. Kenapa? Karena Allah ingin memuliakan mereka. Allah dengan apa? Dengan iradahnya dan kemampuannya ingin memberikan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad, pengetahuan yang gaib. Di antaranya apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Nah, di dalam ayat lain Allah katakan alimul ghaibi, Allah zat yang maha mengetahui kejadian yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada yang Allah tampakkan, Allah jelaskan, Allah ajarkan tentang gaibnya itu kepada seorang pun, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari Rasulnya. Yo, Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran. Gaib punya Allah, tapi kata Allah, mana Rasul yang aku ridhoi, aku ajarkan juga mereka ilmu gaib. Contohnya Nabi Yusuf tadi. Contohnya lagi Nabi Allah Khidir, kisah Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa bingung apa gimana lah. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Khidir tentang ilmu gaib. Ketemu budak di gunung. Kalau Nabi Khidir bingung kan Nabi Musa. Menengok perahu yang bagus dibocori, yang buruk ditinggalkan. Dan Nabi Khidir, ngapo wahai Khidir, jadi Nabi Musa engkau seperti ini? Nah, itulah. Indahkan apa? Lantas bila ma'iyah, engkau udah bakal sabar kepada ayah pun. Ya Nabi Khidir, kalau udah ngerti. Belum diajarkan oleh Allah mengenai ilmu laduni tadi, ilmu yang gaib. Lapar diajak makan, ada dinding yang begini nanti bawang sama Nabi itu ditahan. Jadi Nabi Musa aja, kok kita ngambil upah, baik pun apa? Kau nak baca sahabat kemarin hari ini baru dijelaskan oleh Nabi Khidir. Aku mau uang tadi ni uang anak ini bakal pakai uang ajar sama orang tuanya, bukan uang ajar, bakal jadi ahli maksiat. Jadi mak lebih mati cepat daripada dia itu penuh dengan maksiat. Kemudian perahu yang bagus ini aku tenggelamkan, perahu yang buruk atau yang jelek aku tinggalkan, karena di desa ini ngajo galak ngembek perahu nelayan yang bagus, yang buruk ditinggalkannya. Berarti yang bagus itu tenggelam ke biar ngajo dan banyak ngembeknya sekalian. Lalu dindingnya nak roboh ini kenapa kamu tidak ngembek upah waktu nahan? Karena aku nyago di bawah dinding ini ada harta punya seseorang dari neneknya yang ketujuh. Hartanya untuk dia. Apa dua orang yatim yang saleh. Nah, ini harta untuk dia. Nah, itu ilmu gaib. Allah ajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Lalu apakah dengan demikian berarti Nabi Khidir Tuhan? Ya, itu tadi hanya orang bodoh yang benar-benar murni bodoh yang mengatakan Nabi Khidir bagian dari Tuhan. Dia lupa iradahnya Allah, kehendaknya Allah yang memberikan kemuliaan bagi nabinya. Jadi walaupun hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala, namun ketika Allah mempunyai keinginan untuk memberikannya kepada makhluknya, Allah akan berikan.
dan tidak menjadikan makhluk tersebut naik kedudukannya menjadi Tuhan, tidak sama sekali. Nah, dan Nabi Muhammad SAW juga diberikan oleh Allah mengenai ilmu ghaib yang banyak kita dapatkan dari hadis Rasulullah. Rasulullah mengetahui kejadian misalnya Dajjal, fitnah Dajjal. Rasulullah cerita panjang lebar itu dalam hadis sahih mengenai Dajjal. Nah, Dajjal ini dari mana? Rasulullah tidak tahu, tapi Allah ajarkan pada Rasulullah mengenai Al-Masih Dajjal. Allah kasih tahu Rasulullah mengenai Ya'juj wa Ma'juj misalnya. Allah kasih tahu Nabi Muhammad mengenai imam akhir zaman yang memenuhi bumi dengan keadilan, yaitu Imamul Mahdi. Ini Allah ajarkan, nanti akan datang nanti. Tapi Rasulullah sudah tahu, berarti Rasulullah termasuk yang menguasai ilmu ghaib ini tadi. Karena Allah ajarkan. Lalu apakah dengan demikian orang mengatakan Nabi Muhammad bagian dari Tuhan? Sekali lagi tidak. Karena Rasulullah tetap pada posisinya sebagai Nabi. Cuma Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan haknya Allah atau sifatnya Allah, seperti contohnya syafaat dan ilmu ghaib ini tadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya lagi al-hidayah, fahiya khasatun lillahi ta'ala. Hidayah ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khusus bagi Allah. Makanya kalau kita biasanya dalam perkataan atau pembicaraan kita sehari-hari, kita minta hidayah kepada Allah. Kenapa minta hidayah kepada Allah? Karena manusia lain tidak bisa memberikan kepada kita hidayah. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau inginkan, akan tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Ini Allah katakan demikian. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad juga Allah berikan hak untuk memberikan hidayah. Mana dalilnya? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad telah memberikan hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Katanya tadi hidayah milik Allah. Lalu Allah katakan pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki hidayah. Lalu apakah, ini kita ajak pikir terus, saudara. Lalu apakah Nabi Muhammad dengan demikian berarti Allah menjadikan dia bagian dari Tuhan, dari Allah? Hasya wa kallah, sangat tidak. Kenapa demikian? Karena walaupun ini ayat Allah tidak menjelaskan, karena hidayahnya misal dari ada orang yang mengatakan hidayah yang dari Allah dengan hidayah yang dari Nabi Muhammad itu lain. Siapa bilang lain? Allah tidak menjelaskan. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah tidak jelaskan jenis hidayahnya Allah seperti ini, jenis hidayahnya Nabi Muhammad seperti ini. Berarti hidayahnya sama. Yang namanya hidayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada Nabi Muhammad juga bisa memberikan hidayah kepada orang tafadhulu. Allah ingin memuliakan Rasulullah. Pendek kata, singkat cerita, ini berbagai contoh tadi, ringkasnya cuma satu. Apa ringkasan pada malam hari ini? Yaitu sifat yang sama dengan Allah
atau sesuatu yang menjadi hak Allah ketika Allah berikan juga kepada makhluknya, bukan berarti Allah mengangkat kedudukan makhluk menjadi bagian dari Allah atau Tuhan, akan tetapi Allah ingin memuliakannya. Contohnya adalah syafaat, kemudian hidayah, kemudian ilmu ghaib itu tadi. Nah, jadi hasilnya apa? Dari hulasoh nanti. Kalau hasilnya apa? Hasilnya bahwa ketika kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk membaca salawat seperti wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu. Arti wa tuqda bihil hawaiju, dan dengannya Nabi Muhammad semua hajat-hajat kita dikabulkan. Wa tunalu bihil raghaibu, dan yang keinginan-keinginan kita juga dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita mengatakan itu mengkultuskan itu berarti mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan, naudzubillah tsumma naudzubillah, akan tetapi karena pengagungan dan kita memuliakan Nabi Muhammad. Berarti jelas. Kalau wong ngato ke, kamu ni berlebih-lebihan muji Nabi Muhammad sampai macam itu, kamu tidak mengerti. Kayak gitu. Kalau ngomong tu orang awam, gawi nak membantah, inilah jahlun mahdun, ngomong ke. Inilah bodoh yang murni, yang menyamakan antara kedudukan khalik dan kedudukan makhluk. Kalau kami tidak macam itu, biar kami muji makmanu pun Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad Nabi, tidak naik kedudukannya menjadi Tuhan atau bagian dari Tuhan, sama sekali tidak. Tetap kedudukannya Nabi. Cuman Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah berikan yang tadinya hak Allah atau sifat Allah, Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pembahasan kita pada malam hari ini akan menambah khazanah ilmu kita dan juga mempertebal keimanan dan iktikad kita. Kita akan menjadikan kita orang yang senantiasa mengagungkan dan memuji Allah serta Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.